Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dulur-dulur semua, Kutut Mania se-Nusantara. Ini saya mau berangkat ke lomba di Tulungagung ya. Tulungagung 6 November 2022. Itu begitu guys, ini tingkat lombanya latber saja ya, latber saja. Begitu. Mungkin yang datang itu dari terutama Blitar, Kediri, entah ya Jombang apa datang apa enggak, Trenggalek entah bagaimana itu. Terus saya dari Malang ya. Oke guys, di kesempatan ini terutama nanti saya akan mengajak dulur semua pengamatan tentang ini ya, salah satu settingan yaitu bagaimana cara meletakkan burung sebelum naik gantangan. Sebelum naik gantangan itu bagaimana? Wah, itu, wah. Jadi naik gantangan, sebelum naik gantangan itu ada yang begini, diletakkan di cantolan ya. Satu diletakkan di cantolan itu mungkin 2 macam ya. Satu dengan dikerodongi dia, jangan ini. Yang satu, dua di cantolan, terus tidak dikerodongi, berdekatan satu dengan yang lain. Nah itu begitu. Terus dibedakan lagi yang digantang di cantolan itu tadi, ada yang di tempat teduh dan ada di tempat yang terang ya, yang kena panas. Nah ini berbeda ya. Nah itu menentukan sekali ya. Jadi ini nanti yang kita amati. Kalau saya juga agak beda ya. Saya berusaha meletakkan di bawah, diusahakan tidak sendirian. Burung itu punya burung cas istilahnya ya, buat ngecas. Mungkin ngecas itu sama-sama gacuan, mungkin yang satu bukan gacuan, itu begitu. Nah, terus diletakkan di mana itu, di tempat yang panas ataukah di tempat yang teduh, itu begitu. Kebetulan kalau saya lebih suka ditempatkan di teduh ya. Saat diletakkan di lantai di bawah itu saya berusaha mencari tempat yang teduh begitu. Atau saat diletakkan di cantolan itu juga berusaha di tempat yang teduh. Kalau saya itu begitu, itu feeling aja ya, itu begitu. Tidak saya jemur. Itu begitu. Nanti akan kita sambung lagi bagaimana nanti prakteknya ya di tempat lomba nanti di Tulungagung itu. Yang dimaksud di tempat bawah bagaimana, di atas bagaimana, dan kita evaluasi hasilnya ya. Saya memakai biasanya di tempat yang teduh, sedangkan dulur-dulur yang lain sambil dijemur itu begitu. Ini saya tidak mengatakan bahwa yang berbeda dengan saya itu kurang tepat, tidak begitu. Itu begitu ya. Tetapi hanya kalau saya mantepnya itu begitu. Kalau bisa di bawah, kerodongnya setengah dibuka ya, ditutup full tidak, dibuka full tidak ya. Itu begitu. Saat di cantolan itu gitu.
Kalau dulur-dulur itu pakai teknik lain mungkin lebih mantap begitu. Nah, kalau saya itu tadi di tempat yang teduh dan juga setengah tertutup kerodongnya ya. Kadang-kadang bisa melihat teman di sampingnya, kadang nggak bisa, itu begitu. Nah, itu begitu. Nah, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan ini bisa membimbing dulur-dulur semua. Yang saya terapkan kemarin di Pasuruan, ini saya kesulitan mendapatkan tempat yang teduh ya. Nah, sehingga saya letakkan di tempat yang nggak teduh ya, tapi tetap di bawah ya. Saya membawa kemarin itu gelang karet, sama satunya barokah ya kemarin ya. Barokah sama gelang karet. Nah, tapi yang saya tandingkan hanya gelang karet kemarin ya. Dan alhamdulillah dapat piala ya. Nah, ini piala dari Pasuruan kemarin guys ya. Ini yang juara 2 di session B, poin 409 ini kemarin. Terus masuk perang bintangnya ini juga juara 2. Juara 2 di perang bintang, poinnya 286, waktu 25 menit. Itu begitu. Alhamdulillah ini sudah penuh guys ya, ini untuk piala penuh, alhamdulillah banyak. Satu meja yang satunya lagi ya. Nah, ini sudah menyambut si Rahmat, ini bunyi-bunyi. Wah. 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 Ini piala ini juga sudah banyak di sini guys ya. Sudah penuh. Terus yang ketiga ini guys. Ini juga ada penuh piala di sini guys. Lumayan. Wah. Wah. Ini si Rahmat ini belum kesempatan ikut lomba lagi. Dulu sudah dapat juara 3. Ya, juara 3 di Malang, terus juara 2 di Trenggalek. Di juara 2 di Trenggalek poinnya lumayan dulu, itu kira-kira di atas 430, itu di atas itu. Wah. Itu begitu. Ini udah siap burung 2 di punggung saya, kurungan ya. Ini juga pialanya lagi guys. Ini pialanya belum sempat, yang sudah nggak kebagian tempat ini. Ini kemarin di Madiun dapat 3 hari mau ya pialanya ya. Nah, ini dari Jember saya dapat 5 juga ini. Yang 3 saya letakkan mana, ini yang 2 di sini. Itu begitu. Dan persiapan ya juga mesti guys ya. Persiapan juga mesti kita perhitungkan untuk hal-hal yang tidak terduga. Ini saya tadi merencanakan jam 12 sudah bangun gitu ya. Ternyata ya bisanya bangun jam 2. Jam 2 terus masih banyak kesibukan apa ya. Menata ini kurungan juga, menyiapkan pakan dan lain-lain, sehingga ini sudah jam 3 ya. Itu begitu. Mungkin jadi kalau bagus itu nyampe tempat lomba itu ya subuh itulah ya, sudah nyampe supaya burungnya ada kesempatan. Nah, ini subuh masih di perjalanan, ini habis subuhan tadi perjalanan masih ya begitu, sehingga sampai di sana mungkin ya setidaknya jam 5 ya. Sudah paling mepet itu. Jadi harusnya kalau bisa 4:30 itu lebih bagus lagi. Begitu ya, burungnya biar istirahat. Begitu itu.
Dek, tolong dek. Di syuting sampai keluar pagar ya nanti ya. Ini sudah kamera menghadap ke aku. Enggak lali ya. Sandalku pakai. Oh iya tadi. Jelimetnya ada aja guys. Yang sepeda lagi nggak dipakai dulu guys, itu guys. Itu sepeda lagi itu dek. Nah nggak dipakai ya, sepeda lagi nggak dipakai, masih saya pakai Revo aja. Makasih guys, sampai ketemu lagi dengan info-info selanjutnya. Terima kasih, salam guyub rukun, salam sejahtera. Terima kasih. Ini jam 6, kena ban, kena paku. Begitu. Jam 6 ini di Kanigoro ini. Tambal dulu. Sebelum lomba ini diletakkan di bawah dengan tidak diprodong, di tempat yang teduh. Nah, juga ada ini di tempat panas dan tidak berkerodong dan berdekatan. Nah ini begini ya, ini begini. Punya saya tadi seperti ini, jadi di bawah berdekatan tapi di tempat teduh, itu begitu. Tapi udah naik ini sekarang, itu begitu. Yang lain kita lihat nih. Okay. Nomornya naik kene loh. Beri nomor utara. Kan beduki Pak. Kan beduki.
juga ada di tempat panas ini, di tempat panas ada yang pakai kerodong, ada yang buka kerodong. Nah, itu begitu guys, tipe atau gaya orang-orang untuk menyetel gacuannya berbeda-beda, itu begitu. Semacam ini semua sah-sah saja, oke-oke saja. Tapi kalau saya tadi itu kebetulan tidak begitu ya. Jadi di bawah di tempat teduh satu dengan yang lain didekatkan, itu begitu. Kayak itu guys, itu kayak itu tadi. Tapi sudah naik punya saya ini. Itu begitu ya, hasilnya tidak tahu, kita berusaha aja. Demikian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur-dulur. Bagaimana kabar dulur-dulur saat ini? Doa saya mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik, sehat sejahtera. Demikian. Berkenaan dengan tema hari ini ya, saya di perjalanan menyambung tadi pagi saat berangkat itu saya menyampaikan temanya adalah pembahasan di Kutur Lomba mengenai settingan meletakkan gacuan beberapa menit sebelum lomba ya. Begitu demikian ya, nanti kita bahas. Sebelumnya saya sampaikan ya, jadi berkenaan dengan keberangkatan di jalan itu juga begitu. Saya merencanakan jam 12, itu ternyata saya bangun itu mungkin jam 1, terus siap-siap mandi dan lain-lain, itu akhirnya bisa berangkat itu mungkin jam 2:30 atau jam 3 tadi ya. Sehingga subuhan itu masih di Sumber Pucung itu tadi itu. Begitu. Terus di jalan sebelum masuk Blitar itu di Kanigoro ini ban itu bocor, terus saya periksa ternyata tertusuk paku ya, gitu. Untungnya di pagi itu mungkin jalan 500 meter itu akhirnya sudah ketemu tukang tambal ban, itu begitu. Terus akhirnya melanjutkan perjalanan, nyampe lokasi kira-kira jam 6, itu begitu. Jadi saya menargetkan kira-kira subuh itu sudah di tempat, ternyata subuh itu masih jauh, masih baru meninggalkan rumah masih ya. Itulah ya, jadi kadang-kadang kita merencanakan sesuatu tetapi apa yang terjadi berbeda. Saran saya untuk berkenaan dengan pemberangkatan ini, jadi tetap harus lebih awal agar kalaupun ada masalah tetapi masih tidak terlalu terlambat, itu begitu. Terus kita lanjut ke topik yang saya sampaikan. Jadi saya berusaha di tiap perjalanan ini membahas suatu permasalahan ya berkaitan dengan lomba, sehingga lebih detail sesuatu hal kita bahas lebih mendalam gitu ya, lebih detail, lebih mendalam. Terutama untuk di perjalanan hari ini saya menyampaikan tema berkaitan dengan perlakuan kita kepada gacuan sebelum dinaikkan ke gantangan. Kira-kira 1,5 jam atau 1 jam atau setengah jam sebelum naik gantangan, itu begitu. Dan saya memperhatikan, mungkin dulur-dulur juga tahu bahwa teknik untuk menaikkan itu ada beberapa macam ya. Ada yang tadi itu di gantangan rendah
berpepetan dengan masing-masing, ada yang pakai kerodong. Terus ada juga tadi itu berpepetan dengan tidak pakai kerodong di tempat panas. Nah, itu begitu. Terus tadi juga ada yang di bawah ya. Yang di bawah itu juga begitu, ada yang berpepetan di tempat yang panas dan berpepetan di tempat yang teduh. Itu begitu. Nah, sementara untuk saya, gacuan saya ketahui karakternya itu memang harus perlakuan itu bagaimana yang tepat. Saya kira memang ada yang sudah benar saya kira dari teman-teman itu, tapi juga ada yang masih belum tepat. Jadi gacuan tidak cukup hebat saja, tetapi juga settingan kita agar hasil yang maksimal itu harus tepat. Nah, sementara kalau saya itu settingan dari gacuan saya itu tadi itu mesti tidak jauh dari gantangan saya letakkan ya. Terus saya cas istilahnya ya. Kira-kira 1 jam atau setengah jam sebelum naik itu saya dekatkan 2 burung misalnya ya, itu yang saya bawa. Mungkin dekat sekali, mungkin ada jarak sedikit, tapi saya lebih condong kadang itu dekat sekali, tapi lihatnya tidak bebas. Kadang melihat ke tetangganya ini, kepada burung casnya ini kadang kelihatan kadang enggak. Nah, itu begitu. Demikian. Terus hasilnya bagaimana itu ya? Hasilnya hari ini lumayan aja ya kira ya, belum maksimal. Ini misalnya di sesi A ya, saya nurunkan hanya gelang karet ya. Gelang karet itu dapat juara 2, poinnya 425 ini ya, 425. Pialanya sederhana demikian ya. Karena ini memang lomba lakbar kecil, juga pendaftarannya murah, uang pembinaannya ya juga biasa aja ya, termasuk begitu. Nah, itu begitu. Terus sesi B, lokal alam sesi B, gelang karet dapat juara 6 ya, juara 6, poinnya 167 ya. Itu juara 6. Nah, ini juga saya agak kaget tadi sebetulnya ya, lumayan gacor tadi itu ya. Kalau juga saya tadi apa sudah benar ya, jurinya menilai dengan tepat. Nah, itu kayaknya begitu. Dan juri tersebut sebetulnya ya juga sudah memantau burung lainnya ya, rupanya teman lainnya yang dipantau oleh juri tersebut juga masih menemukan kekurang puasan juga ya. Nah, itu begitu. Jadi memang di lomba ini ya kadang ada kekurangan yang sementara kita mesti harus maklum, itu begitu ya. Nah, itu demikian. Terus kita lanjut ya, itu sesi B. Terus saya turunkan akhirnya sesi campuran A, tidak saya turunkan. Terus sesi campuran B, 2 burung saya turunkan ya, pedoman dan gelang karet. Untuk pedoman juara 4 ya, juara 4, poinnya 269 untuk pedoman, lumayan, juara 4. Sedangkan gelang karetnya juara 8, poinnya 135. Nah, kalau ini saya kira walaupun juara 8 terus poinnya ini saya kira ini bener, ini saya sempat mantau ini bener kalau ini. Nah, yang sayang itu yang
sesi B tadi itu ya, ini lumayan kebacor tadi itu, lumayan menonjol, tapi saya kaget begitu melihat hasilnya tidak sampai 200. Ya begitulah biasa ya. Nah, saya kira tidak apa-apa saya nyebut gini, emang saya nggak nyebut nama ya, nah, gitu. Ah, begitu untuk dulur-dulur semua. Memang antara burung gacuan dengan pemilik ini, pemilik harus benar-benar memahami ya karakter masing-masing. Jadi kalau pedoman itu saya sudah cukup memahami karakternya dia itu bagaimana memperlakukan, misalnya sebelum naik memang harus dicas dulu, harus ditemukan benar-benar, melihat langsung sepuasnya kira-kira 1 jam, setengah jam sampai 1 jam itu begitu, baru dinaikkan dia oke. Itu kalau si pedoman ya. Sedangkan kalau gelang karet ini beda karakternya. Saya walaupun dia sudah tampil oke, tapi sebetulnya saya masih lumayan saja memahami karakternya itu. Dia ini, dugaan saya selama ini kalau ngecas itu dengan cara itu berbeda dengan pedoman. Kalau pedoman itu langsung harus kelihatan banget gitu burungnya, sedangkan kalau gelang karet ini harus kadang kelihatan kadang enggak, gitu, agar dia maksimal. Begitu ya. Demikian untuk sesi ini ya. Sesi lainnya insya Allah di pertemuan-pertemuan mendatang, dan agar oke itu saya sampaikan di perjalanan agar situasinya pemirsa terus itu lebih memahami ya. Jadi berkaitan dengan pelaksanaan lomba itu baunya masih lebih dirasakan gitu ya, dari saya menyampaikan itu begitu. Itu dulu ya. Nanti kalau ada info-info lagi berkenaan dengan settingan, berkenaan dengan trik ini, saya akan menyampaikan. Temanya juga mendatang. Begitu saya akan berangkat itu saya akan menyampaikan hal settingan apa yang perlu. Demikian ya. Ini masih barusan istirahat saya ini, belum jauh dari Tulungagung ya ini ya. Ini di masjid daerah Rejo Tangan kalau nggak salah. Jadi siang tadi lomba di Tulungagung, terus mampir di teman Tulungagung juga, menjelang maghrib baru kalem-kalem meninggalkan Tulungagung. Dan ini masih dekat dengan Tulungagung juga ya, masih di Rejo Tangan, istirahat dulu. Demikian guys, terima kasih. Semoga kesuksesan selalu bersama kita. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.